Halo anak-anak yang baik, selamat berjumpa dengan saya Oktav Agung Budiono. Apa kabar? Saya akan mengajak kalian belajar matematika yang menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Transformasi geometri itu ada 4 bagian. Yang pertama itu tentang pencerminan atau refleksi. Yang kedua tentang pergeseran atau translasi. Yang ketiga tentang perputaran atau rotasi. Dan yang keempat itu tentang perbesaran atau dilatasi. Untuk yang pencerminan, kemudian pergeseran dan perputaran itu sudah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Pada pergeseran atau translasi, saya mencoba untuk menerapkan pergeseran pada pengubinan atau paving block. Silakan disimak videonya. Kemudian untuk yang ketiga tentang rotasi itu saya mencoba menerapkan perputaran untuk menggambar daun palma. Sedangkan yang keempat ini saya ingin mengajak kalian menggambar perspektif dengan memanfaatkan dilatasi atau perbesaran. Bagaimana gambarnya? Silahkan disimak sampai selesai. Mari kita mulai menggambar perspektif sederhana. Kita awali dengan membuat sebuah garis dari satu titik pandang. Selanjutnya, kita buat garis yang kedua. Nah, ini garis yang ketiga. Satu lagi. Kemudian kita membuat bangun. Ya, terbentuk bangun trapesium. Langkah berikutnya, bangun trapesium ini akan kita dilatasi. Dalam hal ini, tidak kita perbesar, namun kita perkecil. Kita dilatasi. Ini trapesiumnya. Ini titik pusat dilatasinya. Faktor skalanya kita ambil 0,7. Sekali lagi, kita dilatasi, ini bangunnya, ini titik pusat dilatasinya dengan faktor skala 0,7. Ya, terbentuk 3 trapesium. Selanjutnya, kita membuat lagi bangun yang ada di sebelah kanan ini. Kita bentuk bangun yang ada di sini. Ya, ini juga trapesium. Kita gandakan seperti tadi dengan dilatasi. Ini yang akan kita gandakan. Ini titik pusat dilatasinya.
faktor skalanya kita ambil 0,7 juga. Sekali lagi kita buat, kita dilatasi kembali. Ini titik pusat dilatasinya. Faktor skalanya kita ambil 0,7. Kita lengkapi gambar perspektif kita. Dalam hal ini adalah deretan gedung. Gambar perspektif deretan gedung. Kita buat garis kembali. Kemudian kita buat garis kembali untuk gedung yang sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi gedung kita. Agar lebih mudah kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian yang gedung sebelah kanan kita lengkapi juga. Untuk selanjutnya kita buat jalannya. Baik, kita gambar aspalnya. Untuk selanjutnya kita hapus garis-garis bantu yang menghalangi pandangan kita. Langkah yang terakhir, kita bedakan warnanya. Nah, demikian gambar perspektif sederhana dari deretan bangunan yang kita buat. Selanjutnya, mari kita lihat dilatasi di bidang matematika. Dilatasi pada matematika itu dikenakan pada bangun datar dan juga titik di bidang koordinat kartesius. Kita mulai dengan bangun datar terlebih dahulu. Ini saya buat titik pangkal koordinat.
saya buat segitiga BCD. Kemudian segitiga BCD ini kita dilatasi dengan titik pusat dilatasi adalah titik pangkal koordinat dengan faktor skala 2. Nah, ini hasilnya. Kita buat garis bantu agar nampak. Dari garis bantu ini kelihatan bahwa titik B itu berpindah ke B aksen. Titik C berpindah ke C aksen. Titik D berpindah ke D aksen. Mari kita coba, seandainya faktor skalanya itu negatif. Kita dilatasi, ini bangunnya, titik pusat dilatasi, faktor skalanya saya buat negatif 1. Ini hasil bayangannya. Agar jelas, saya hubungkan. Ini bayangan titik B, bayangan titik C, dan di sini bayangan titik D. Sekarang perhatikan koordinatnya. Koordinat titik B yang semula 1,1 setelah didilatasi dengan faktor skala 2 menjadi 2,2. Titik C dengan koordinat 3,1 setelah didilatasi dengan faktor skala 2 menjadi 6,2. Berarti absisnya kita kalikan 2, ordinatnya juga kita kalikan 2. Sedangkan titik D yang semula 1,3 setelah dikalikan 2 menjadi 2,6. Begitu pula apabila faktor skalanya negatif. Tadi sudah kita coba faktor skalanya negatif 1. Titik B yang semula 1,1, bayangannya menjadi negatif 1, negatif 1. Titik C yang semula 3,1, setelah dikalikan negatif 1, hasilnya menjadi negatif 3, negatif 1. Begitu pula titik D. Selanjutnya, mari kita rangkum apa yang kita bicarakan ini. Perbesaran atau istilah lainnya adalah dilatasi. Notasinya adalah DO,K. Artinya dilatasi dengan pusat dilatasi titik O atau titik pangkal koordinat dan faktor skala K. Titik A, X, Y, bila didilatasi O, K, bayangannya akan menjadi A aksen dengan koordinat KX, KY. Jadi absisnya dikalikan K, ordinatnya juga dikalikan K. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang A, titik A 5,1. Bila didilatasi dengan faktor skala 3, dia akan menjadi A aksen 15,3. Jadi 5 dikalikan 3, 1 juga dikalikan 3. Begitu pula contoh yang B, negatif 2,3. Bila didilatasi dengan faktor skala negatif 2, maka nanti kita kalikan negatif 2, bayangannya B aksen menjadi 4, negatif 6. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan.